Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kataba yuktabu abda abidin wa dahrad dahirin. Wa radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu an. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali membaca kitab Sifat 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah seketurunan, amin Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula jika telah diketahui akan arti wajib syar'i dan wajib akli, bahwa keduanya berlain-lainan makna. Sedikit ya. Hukum syar'i artinya hukum syar'i yaitu pemerintahan Allah Ta'ala dengan perbuatan mukallaf, karena memberatkan perintahan itu, maka dikata ini khitab taklif. Yang kedua, menentukan sebab atau syarat atau mani', maka itu dikata khitabul wad'i, yakni ditaruh oleh Allah Ta'ala akan hukum itu. Maka terbahagi hukum syara' dengan dua makna itu, dua makna ini atas 7 bahagian yang tersebut di bawah. Jadi hukum syara' ada 7. Pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah, yang keempat sahih, yang ketujuh batil. Inilah yang dimaksud dengan hukum syara'. Jadi hukum syara' itu hukum Islam. Hukum Islam ini apa hukumnya, itu apa hukumnya. Nah, ini sudah diatur di dalam hukum syara'. Jadi hukum syara' itu hukum Islam. Pertama tadi adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, makruh, yang keempat, yang kelima mubah, yang keenam sahih, yang ketujuh batal. Wajib artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya adanya. Seperti sembahyang 5 waktu, nah itu wajib. Bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan dosa. Puasa Ramadan insya Allah tidak lama lagi kita akan memasukinya. Itu juga hukumnya wajib. Apabila kita puasa dapat pahala, bila tidak puasa berdosa. Zakat apabila sampai nisabnya atau sampai haulnya wajib. Bila kita gawe dapat pahala, bila kita tinggalkan dapat dosa. Kemudian haji dan umrah juga hukumnya wajib apabila kita mampu. Bila ditinggalkan berdosa. Nah, itulah arti wajib. Ini sudah maklum, kita ketahui bersama bahwa hal yang wajib itu dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Apalagi contoh wajib, bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami. Suami bertanggung jawab kepada keluarganya. Istri bertanggung jawab kepada suami atau kewajiban istri kepada suami, dan kepada anak-anak. Anak-anak bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban. Di antara kewajiban kita juga selain daripada itu, yaitu menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama ini qaumai hukumnya wajib. Bila ditinggalkan berdosa.
Walaupun kita kada paham, asal kita menuntut ilmu. Cuman ulun berpesan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, tuntutlah ilmu ahlu sunnah wal jamaah. Karena kalau salah kita menuntut ilmu di akhir zaman ini, ujung-ujungnya bisa tidak bertahlil, ujung-ujungnya bisa tidak berhaul, ujung-ujungnya kada batalkin, ujung-ujungnya puasa itu hanya memberat-beratkan diri. Karena ada kajiannya juga, puasa itu memberatkan diri. Jadi tidak wajib lagi puasa. Nah, hati-hati kita pengajian di akhir zaman. Kita cari orang yang sudah masyhur keilmuannya dan gurunya juga masyhur keilmuannya. Kalau kita menuntut ilmu kepada orang yang tidak masyhur keilmuannya dan gurunya, maka gak usah dituntut. Makanya ilmu itu kaumai basanat. Nah, sanad itu dari kita sampai ke guru, sampai ke nabi, sampai Jibril Allah Ta'ala. Jadi ilmu itu ada sanad rantainya. Bila kata berantai, nah ini diragukan. Umpamanya kita sembahyang seperti ini, Allahu Akbar. Di mana ambil nih? Dari guru dari mana? Dari gurunya dari mana? Dari gurunya, terus sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di mana mengambil? Jibril mana mengambil? Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya rantai ilmu. Jadi kalau kita usolli yang seperti ini persis Rasulullah. Sallu kama raaitumuni usolli. Sembahyanglah kalian sebagaimana aku sembahyang. Jadi tidak sembarangan kita sembahyang itu. Kita sembahyang berguru. Kalau laki-laki seperti ini, kalau perempuan seperti ini. Nang betangan lah, nang mana setrok kada kawal lagi bang. Nah, Allahu Akbar. Bibinian. Ininya dirapatakan Allahu Akbar. Kalau lalakian ini dinekakan Allahu Akbar. Ini renggang lah. Ini ampahnya ke kiblat, jangan ke sini. Nah, jadi kalau sudah kayak ini lepas lepas daripada Rasulullah. Bila kajian kita itu lepas daripada Rasulullah, artinya tidak dapat pahala. Buhujung mangkat tangan dari kita berpahala kada. Karena Nabi itu seperti ini, Allahu Akbar. Banyak yang seperti ini Rasulullah. Jadi kalau sudah seperti ini, Allahu Akbar, keliru sudah. Atau kayak ini, Allahu Akbar, keliru sudah. Lapas daripada ajaran Nabi. Kemudian meletakkan tangannya di atas pusat, di bawah dada. Ini Imam Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i ini mengambil dari Rasulullah itu banyak yang diperbuat oleh Nabi. Memang ada Nabi yang seperti ini, ada Nabi yang seperti ini, cuman jarang. Yang kebanyakan itu Nabi seperti ini. Nah, ini cara mengikutinya. Nah, Rasulullah. Inilah mengikuti Rasulullah. Nah, Allahu Akbar. Rasulullah kayak ini. Cuman ada juga orang kayak ini. Kada menyalahkan kita. Ini imam lain yang kayak ini nih. Imam Syafi'i kayak ini dari Rasulullah. Allahu Akbar. Ada juga orang kayak ini. Allahu Akbar. Ada juga lain-lain Cuma kita mengambil yang absah, mengambil yang betul-betul dari Rasulullah yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau sudah lari daripada Rasulullah berarti lapas. Lapas itu maksudnya tidak dapat pahala. Kadang ada orang yang seperti ini, Allahu Akbar. Tanya aja, dari mana ikam memakai ini? Aku umpatan. Nah, bila umpatan tuh tidak dapat pahala. Asal kita mau aja menuntut ilmu nih kaumai ada dapat. Kalau kada sedikit banyak dapatnya. Nah, asal kita mau aja duduk. Karena ilmu itu bila dituntut dapat ilmu. Kada mau kada dapat, tetap dapat.
Sabuduh-buduhnya kita pasti dapat. Karena ada kalau di satu sisi kita tidak paham, di sisi yang lain kita bisa paham. Tidak mesti harus keseluruhan kita paham. Kita ini bukan nabi, bukan wali. Kalau nabi itu apa yang didengarnya langsung masuk, ada bakal keluaran lagi. Kalau kita ini apa yang didengar hari ini masuk sini, keluar sini. Tapi masuk juga kan. Nang ngalih itu kada masuk lalu. Nah, manjul. Ini nang jangan sampai kita nih. Yang kedua, sunat artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Ini namanya adalah tunjangan. Amal tunjangan itu sunnah. Ujar habar Jepanglah dari Nabi, ujar Nabi, apabila kita ini kurang menggawi perkara yang sunat nih, karena di kuburan tuh merasa rugi. Itu aja, merasa rugi kita di kuburan. Kenapa? Karena sunat ini adalah bonus. Ibarat orang berdagang itu keuntungan. Masa kita berdagang karena mau untung? Kita kan berdagang mencari untung. Jangan nang modalnya tak bulik asal. Nang parah lagi modalnya tak pakai juga. Nah itu jangan sampai. Artinya di samping kita melakukan ibadah wajib, yang sunat kita gawe juga. Sunat ini dua, ada hablun minallah, ada hablun minannas. Kalau hablun minallah, qabliyah ba'diyah, ibadat sembahyang, baca Quran, ya kan? Baca zikir, baca tasbih, tahmid. Apalagi di bulan Rajab ini kita sering mendengar orang bebacaan. Bagus dibaca pagi patang, Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Pagi 70, patang 70. Ujar Nabi, siapa yang membaca 70 pagi, 70 patang, maka kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Tapi sembahyang juga. Jangan itu aja dibaca. Mentangan variannya kada disentuh api, tahannya kita bersembahyangan lagi. Nah itu salah memahamnya. Jadi sambil juga, sambil sembahyang juga. Sembahyang itu kan kewajiban ngarannya. Ini kan kisah sunnah tadi nih, kisah sunnah. Ada panjang ada bacaannya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Nah ini adanya di bulan Rajab aja. Di luar Rajab ada lagi. Ya, sabulanan nih bang kita panjang umur bisa. Alhamdulillah kita sempat mengamalkan. Bila kita kada panjang umur, apabila kita kada panjang lagi umur, berarti habis sudah bulan gini bang kita kau membaca. Nah ini kita insya Allah kalau tidak salah ini cuman sekali lagi tatamu Jumat. Nah jadi Jumat terakhir itu di waktu imam khatib sedang duduk di antara dua khutbah, sunat kita membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Palai lo kata, apa bacanya? Nah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. 35 kali. Ujar Nabi, siapa yang membacanya 35 kali antara dua khutbah, maka tidak akan putus-putusnya daripada rezeki. Perjekian setahunan, perjekian aja. Dari segala sisi dapat rezeki, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Ada aja rezeki. Nah ini hanya ada di Jumat yang terakhir di bulan Rajab. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali. Gegemat jam bacanya. Bacanya bencap juga. Jangan gemat. Ahmad Rasulullah. Engkau itu bilahnya imbah 35 kali. Muhammad Rasulullah. Ini kan talah gini. Jadi baca berencap aja Ahmad Rasul, Muhammad Rasul, Ahmad Rasul, Muhammad Rasul, Ahmad Rasul, Muhammad Rasul, Ahmad Rasul, Muhammad Rasulullah. Ulun insyaallah tatamu Jumat terakhir di Madinah kayaknya. Jadi doakan aja lah, mudahan selamat tulak dan bulek. Isok nih tulakannya. Pagi isok kurang lebih jam 7 sampai jam 8. Nah itu tatamu kan itu di Madinah karena Jumat terakhir.
Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah parejekian. Nang kadua lah, nang kadua. Kamu kita hendak bamalan juane. Hari Minggu kaum menukar baju. Baju hanyar. Tahu baju hanyar? Baju hanyar ini dua kaum ada baju hanyar asli hanyar, ada juga nang baju hanyar tapi nukar pajak bersembilan. Itu baju hanyar juga untuk kita, tapi segan orang sudah makai baju hulu. Nah, jadi barang siapa yang menukar baju hanyar lalu dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Diopakan ka banyunya tuh dilapayakan ke baju hanyar tadi. Nah, itu aja perjekian selama memakai baju tuh. Jadi selama baju tuh ada perjekian orangnya. Bisa kali itu jom baca waktu puga. Nah, waktu puga menang kayak kita nih kata puga lagi ngarannya sudah nang dipakai tuh. Ah, jadi minggu kayaknya kamu main nukar baju puga. Ah, baju puga. Tapi aku zaman kata amon kata bebanyu bang boleh aja tapi tiopakan. Wah, baju sebelum dipakai deh inanzana sampai habis baca tiopakan ke baju tuh. Nah, itu jar anu masai anu apa parejekian. Nah, parejekian selama baju itu kita pakai. Kada itu asal nukar baju puga. Nah, nukar baju puga bilakah? Hari-hari varian nukar. Nah, hari-hari kita tiope. Nah, tiopakan ke baju diperciakan ke baju tuh deh. Nah, insyaallah parejekian. Urangnya nang perjekian bukan bajunya. Bajunya perjekian baju kan bisa bawa makan. Entah napakah urang kan ada basaruan tapi pas lalu ya orang ya singgah dulu jurang. Pas memakai baju tadi kan. Namun baju biasa bisa kada dia orang. Nah, itu dia orang. Nah, itu adalah amalan sunnah. Bila kita gawe sunnah hukumnya. Bila kita kali gawe, ada apa-apa kata juga. Yang ketiga haram, artinya barang yang dapat dosa jika dikerjakannya dan dapat pahala jika ditinggalkannya karena takut pada Allah Ta'ala. Haram. Banyak kayak contoh haram nih kan. Nah, banyak contoh haram nih. Tak tinggal sembahyang haram. Haram. Aku nih bepasan lawan orang nah hadir malam ini nah. Kalau bisa sembahyang itu jangan ditinggalkan lah. Apakah caranya? Jangan tak tinggal ngaran sembahyang tuh. Walaupun di rumah sembahyang asal sembahyang. Walaupun di kabun asal sembahyang. Walaupun di jalan asal sembahyang. Jadi kalau di jalan kita bersinggah somat kan sembahyang Allahu Akbar. Sembahyang, jangan tertinggal sembahyang. Kasihan kita kalau tertinggal sembahyang. Bahari itu ada orang yang sembahyang, cuman sembahyangnya ini belalakon bahasa kitanya lambat. Kecuali ada uzur, ini kan ada uzur sama sekali. Ruko gawian. Orang azan dah, leket pulang kata ada gawian. Ujungannya tengah 6 mare asar nih, hanyar sembahyang, belalambat. Lalu sudah meninggal. Rupanya kubur yang di situ dikuburkan beliau ini tadi tanah orang. Jadi jampun tanah kada kawa, ini harus dibongkar. Karena kami kematian juga. Jadi ini harus dibongkar. Mau kada mau harus dibongkar. Begitu dibongkar, awak nih hangit. Tahu langit? Kau hangit tau lah. Gosong. Nah, gosong itu bahasa Inggris toh. Kalau hangit bahasa Cina. Jadi ditanya keluarganya kenapa sampai gosong nih, maka hanyar benar dibuat. Jadi umajar umanya ini anakku nih sembahyang, cuman belalakon tadi lambat. Nah, lambat sembahyangnya. Ibarat zuhur orang jam tengah 1, inya jam tengah 3. Asar orang jam tengah 4, inya tengah 6. Maghrib orang jam 6.30, ini jam 7. Isya orang jam 7.30, inya
pukul 4 subuh menyar sembahyang. Boleh aja lo 4 subuh atau boleh? Melambat tanpa ada alasan. Ini hanya melambatkan, apalagi meninggalkan. Kalau meninggalkan kita kan tahu cerita lagi. Ini terjadi di masa siapa? Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi kejadian ini. Hangit nih tadi awak. Cuma kita kada suah apa kejadian kakawanan kita yang sudah meninggal, yang sembahyang, yang kada sembahyang, yang jarang sembahyang, atau yang sembahyang tapi lambat. Ada wani juga kita membongkar kan? Nah, jangan dibongkar-bongkar, kada boleh membongkar itu kalau kecuali ada sebab, ha. Kalau ada sebab ya kita membongkar. Cuma amun kaum ini kayaknya bila meninggal kaum walaupun sampiannya 40 tahun sudah dalam kuburan insyaallah utuh. Yalah, tetap utuh. Pokoknya sampean tuh 40 hari kah dalam kuburan, 40 tahun. Imbato dibongkar tetap utuh. Utuh lo kok bila lalakian? Hah? Lalakian utuh lo kok iyalah. Utuh. Tetap lo utuh. Nah, tetap utuh. Jadi penjahat ke meninggal, biar 100 tahun dia meninggal bongkar tetap utuh mun lalakian. Nah, lalakian kan utuh, munnya bibinian kan iyang. Dikira bakar amat tadi kayak mulai, rupanya tetap utuh. Walaupun tulang lagi ketiga tetap utuh kan? Meninggal lalakian bang. Yang keempat makruh, artinya barang yang tiada dapat dosa jika dikerjakannya tapi dibenci oleh Tuhan, dan dapat pahala jika ditinggalkannya dengan karena Allah Ta'ala, seperti memakan bawang putih yang mentah, bawang merah yang mentah, makan jengkol yang mentah, petai yang mentah, itu makruh. Beruku makruh juga oleh. Tapi amun kada kau begawian lagi gara-gara kada beruku wajib jadinya beruku. Aku jangan kata kau begawi lagi nang kada beruku nah ya wajib ngaroko enggak. Aku semalam ditakoni orang waktu kalajau. Semalam juga lah hari apa yuk hari Sabtu. Nah kalajau. Jadi ada guru di situ. Bepar kayaknya kamu mai. Nah paraknya guru aja. Aku nih hendak batakon. Beruku di masjid tuh napanya hukumnya? Jaku mun situ pang napa? Kadang orang nih batakonnya hendak mentes bener hendak mantes. Aku kuler mah tahuan ko sudah na mantes. Jaku aku kada tapi tahu situ aja kayak Pak. Sa pengetahuan kami aja haram. Maka kami berukuan di masjid nih. Nah jaku mah hantam nih. Aduh jadi kusimpulkan, amun jaku sambian mengharamkan rokok, jangan tanggung. Rokok haram, makan di masjid haram, ngobrol dunia haram, samunyaan jago haram makan sekalian. Jangan rokok syuting aja diharamkan, karena orangnya nih makan juga di masjid. Kalau ditungkal ada seorang guru disuruh ceramah nih Pak Jiga Parai, suruh ceramah di masjid. Pokoknya bila di masjid tuh orang minuman, makanan, merokok, kata beliau, bila tidak berhenti merokok, kemudian makanan ini masih makanan minuman, sekarang aku keluar dari masjid. Ujar guru ini tadi. Jadi kada tunggal rokok yang diharamkan. Jadi rokok haram di masjid, makan minum haram di masjid. Kemudian lagi apa lagi tadi? Bepandir dunia haram di masjid. Haramkan jako semuanyaan. Ranai nyaga no kau mai karena hidin makan jo lihat. Nah jadi nimbak dehiko kutimbak juga dehinya. Nah, sama pada menimbak kita. Jaku perkara nang seperti ini nih maunya kada usah diseberluas lagi. Masyarakat semuaan sudah tahu. Masyarakat tahu sudah bahwasanya orang yang merokok itu merugikan duit. Berataan tahu sudah orang. Mun kesehatan belum tentu rugi karena banyak nang beruku gara-gara beruku sehat langsung awak ada juga. Ini kaum nih orangnya nih. Bila beruku asidinnya arai benar. Bila kada beruku kayak orang garing. Nah. Ada kawal lagi itu jelas sudah bila ada perkara-perkara yang sudah artinya di masyarakat itu sudah tahu, kada usah dibahas lagi sudah. Nah,
jadi kita jawab bila hendak mengharamkan merokok, haramkan semuaan, makan dan minumnya, jangan tanggung-tanggung. Diam aja, nya kata bunyi lagi. Nah aku beruku juga bang. Kok ada apa-apa aja dibadahkan orang haram? Ayo oke aja, ada masalah. Sebab hintalo aja kan diharamkan oleh orang albio. Hintalo diharamkan oleh orang labio. Di Banjar tuh ada labio. Jadi Kang itu diharamkan oleh orang labio. Karena bila hintalo ini kada diharamkan, kada mau memacah. Yalah, kada mau memacah lo kok. Nah, jadi gara-gara diharamkan tadi memacahnya. Jangan kada paham lah. Lo kayak ada nang kada paham kayaknya kacau. Kayaknya haram coba diharamkan jadi hintalo. Artinya hintalo itu kan bilainya didudukinya oleh indungnya mengharamkan dong ngarannya tak. Nah kada lebas kada itu memacah, menetas. Kada kayak itu kada mau menetas hayam, kada diharamkan. Nah jadi haram ini kita sudah maklum sudah. Artinya bila digawi dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Makruh tadilah. Nah makruh. Yang kelima mubah. Artinya harus pada syarat, yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya, dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya adanya. Seperti guring, makan, minum, itu harus saja. Boleh-boleh aja. Tapi kalau makan, minum dan tidur ini kita berniat dapat pahala. Bila kita kada berniat kada dapat pahala karena perkaranya harus. Nah, harus ini. Makan itu hukumnya harus, minum itu hukumnya harus, tidur itu hukumnya harus. Tapi kalau kita berniat bisa dapat pahala. Aku niat guring supaya nyaman bangun pagi ibadah. Ibadah kan dua, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Bercari kan kita dapat ibadah juga. Seorang suami ada yang ke kebun, ada yang dagang, ada yang ke toko, ada yang ke kantor, macam-macam. Orang nang gawian laki-laki lelakian nang bapak rumah tangga nena. Nah, nya macam-macam cari nafkah. Bilanya berniat, aku niat berusaha ini untuk memberi nafkah kepada anak dan istri. Dapat pahala wajib. Apalagi ditambahi. Aku niat bagawe untuk agama. Titik. Agama itu kan ada yang berurusan dengan Allah, ada yang berurusan sama-sama manusia umum. Nah itu maka bila orang berusaha untuk agama ini pasti berberkat. Usaha tadi tahu, usahanya berberkat. Jadi setiap sesuatu yang kita niatkan untuk agama pasti dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja usahanya asal halal. Memberi makan anak bini agama juga kan menyuruh kita akan makan minum lalu bisa ibadah agama juga kok menyuruh. Berkat kita dapat duit. Kemudian kita belikan ke beras, lalu berasnya kita masak, kemudian kita beli lauk pauk, kemudian kita makan. Kita niat makan tadi untuk ibadah, baik ibadah ini untuk Allah Ta'ala atau sesama manusia. Nah ini kan udah banyak double dapat pahalanya. Nah kayak bibinian juga masak, aku niat memasak ini untuk menyenangkan hati laki dan anak-anak, dan untuk ibadah juga. Nah dapat tanpa pahala, benar pahalanya memasak itu. Maka sampai dikatakan oleh Rasulullah, sebiji beras yang kita masak itu pahalanya seperti gunung Uhud. Kalau untuk menyenangkan hati suami dan anak-anak, kayak gunung Uhud pahalanya. Jadi ganal pahalanya kalau kita berniat. Makanya jangan sampai kita ada berniat. Yang terakhir, yang keenam, sahih, artinya barang yang ada lengkap padanya segala syaratnya dan segala rukunnya adanya. Seperti sembahyang. Sembahyang berapa syaratnya kaum? 3 oleh. Suci pakaian, suci badan, suci tempat. Nah ini namanya syarat sahih. Nah ini sahih. Bila badannya bersih dari hadas dan najis, kemudiannya tempatnya bersih daripada najis, kemudian lagi pakaiannya bersih daripada najis, lalu kita sembahyang. Ini namanya syaratnya lengkap. Tapi kalau pakaiannya aja bersih, awaknya najis, atau sebaliknya,
badannya bersih, pakaiannya najis. Nah itu ada cukup syarat. Bila tidak cukup syarat berarti belum sahih lagi. Syarat orang makan lapar, yalah. Nah bila belum lapar kita jarang makan karena syaratnya belum sampai. Jadi sahih ini artinya adalah cukup lengkap syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Kemudian yang terakhir batil, artinya barang yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, yaitu lawanan sahih juga adanya, batal. Jadi kita belajaran ini Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui sah dan batal. Itu aja, sah dan batal. Pamannya kita jual beli, nukar rokok ke warung, tukarlah jual, tuh sah jual belinya. Tapi bila tukarlah ranai ampun jualan, kada sah. Jadi syaratnya sah itu ada ijab kabul. Nukar gula kita setengah kilo, tukarlah gula nih, jual aja. Nah ini namanya sah, kada batal lagi. Karena bila ijab kabul tidak ada jual beli, kau mai hukumnya riba. Tahu ya kan? Riba itu di waktu Nabi melihat di neraka itu orangnya berenang di lautan darah gara-gara tamakan harta riba, kemudian dilempari batu lagi. Nah jadi ingatkan bahwasanya setiap sesuatu itu perlu dengan ilmu agama. Titik. Kemudian yang berikut adalah hukum adi. Hukum adi yaitu menetapkan sesuatu barang bagi suatu barang atau menafikan suatu barang pada suatu barang dengan lantaran berulang-ulang, serta sah bersalahan dan juga dengan tiada memberi bekas salah suatu itu pada yang lainnya. Maka terbahagi hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Pertama, pertambatan keadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya, seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Ini adat namanya. Makan itu adatnya mengenyangkan. Ingatkan ini. Yang mengenyangkan itu adalah Allah, kudrat Allah Ta'ala. Ini namanya hukum adat. Hukum adat. Jadi hukum adat ini adat tadi Pak, seumpama keadaan kenyang dengan keadaan makan. Kenapa kau kenyang? Karena aku makan. Siapa yang mengenyangkan? Ujar hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang makan kada kenyang. Porsi kita beda-beda. Ada yang sepiring hanya kenyang, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 piring hanya kenyang. Ini Firaun ini nek, sholat 5 piring ada kenyang juga. Kenapa kenyang itu adat? Karena makan tadi, karena beda-beda. Andai kata nasi itu yang mengenyangkan, maka setiap kita menyuap pasti kenyang. Tapi kenapa berlainan? Nah ini tadi karenanya adat. Yang mengenyangkan itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang lainnya, seumpama ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Biasanya kalau kada makan kada kenyang. Kenapa kada kenyang? Karena kada makan. Kenapa tidak kenyang? Karena Allah Ta'ala belum mengenyangkan. Banyak aja orang yang tidak makan kenyang. Contoh, kalau di alam kawalian itu namanya As-Samadani, ada lagi namanya Rabbani. Kalau Rabbani ini 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kalau Samadani 80 2 kali 40 malam 80 ya, 80 hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur.
Itu sama Dani. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani pernah dalam 1 tahun tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa maksudnya ini? Artinya yang mengenyangkan itu Allah Ta'ala. Banyak orang yang tidak makan tapi hidup aja orangnya. Nah, ini namanya hukum adat tadilah, hukum adat. Yang ketiga, pertambatan keadaan suatu barang dengan ketiadaan suatu barang, seumpama pertambatan keadaan dingin dengan ketiadaan kain baju adanya. Nah, itu juga adat juga. Jadi kipas angin itu adatnya dingin, AC adatnya dingin, terus selimut adatnya memberi kehangatan, ya kan? Terus lagi baju juga sama, memberikan kehangatan. Kemudian bajunya ada 2, ada baju tebal, ada baju tipis. Kalau baju tipis biasanya hilang sedikit. Kalau baju tebal tuh kuat panasnya. Nah, ini namanya adat. Adat namanya. Kenapa kita bicara ini lebih dulu? Supaya belajar wujud kidam baka karena kada takajud. Nah, jadi dimulai di bawah kita dahulu. Kita kaji di bawah, hanya kita benahi ke atas tunggal kita. Yang terakhir, yang keempat, pertambatan ketiadaan suatu barang dengan keadaan suatu barang lainnya. Seumpama ketiadaan angus dengan keadaan air menyiram jua adanya. Adat jua itu. Bila ada orang kebakaran lalu ada damkar datang, lalu disiramnya pajah apinya. Nah, pajah itu adat saja. Padahal yang memadamkan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah habis sudah kita membahas masalah hukum syara, hukum adat. Kemudian hanyar kita masuk kepada pelajaran yang kita tuju, yaitu tentang wujud kidam baka dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.